teman-teman sehat, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya bertemu lagi bersama Kak Nana dalam acara podcast sehat, podcastnya Dinas Kesehatan Kota Tarakan yang akan membahas seputar informasi mengenai edukasi dan masalah kesehatan. Nah, untuk tema kita kali ini, tema podcast kita kali ini tentunya tidak kalah menarik dibandingkan dengan minggu-minggu yang berikutnya. Kali ini kita membahas tentang ilmu parenting tentunya yang berjudul Moms Belajar Ilmu Parenting, apakah itu penting? Oke. Nah, kemudian tentunya seperti biasanya di podcast sehat kita kali ini, kita juga akan mengundang narasumber yang tentunya tidak kalah cantik dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, untuk podcast sehat kali ini kita kedatangan narasumber dari Ketua Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Utara, Ibu Fani Elizabeth, Sarjana Psikologi Psikolog. Apa kabar Ibu? Ya, kabar baik Mbak Dana. Boleh menyapa dari teman sahabat saya dan pemirsa, ya semoga sehat selalu ya. Kali ini memang kebetulan diminta ya untuk di sini, dan rasanya memang kalau pertanyaan parenting apakah penting, penting banget. Penting banget pasti ya Bu ya. Nah, kegiatannya sekarang ya apa nih Bu? Keliling. Keliling, jadi memberikan ini juga edukasi untuk orang tua. Kemudian karena perlindungan perempuan anak ya berarti tugasnya juga untuk pendampingan, penanganan kasus juga masih, terus konseling juga masih, dan beberapa tugas-tugas sosial lainnya yang bukan hanya di perempuan dan anak, meskipun saya ketua Puspa perlindungan perempuan anak, tapi tetap juga berkeliling untuk memberikan edukasi kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Iya, baik. Saya juga mengenal beliau ini sudah terkenal gitu antara Kota Tarakan ya, yang dalam hal membantu perlindungan perempuan dan anak tentunya. Jadinya memang cukup terkenal juga nih beliau nih, ya Bu ya. Mudah-mudahan sukses terus ya dengan kegiatannya ya Bu. Oke, tentang ilmu parenting itu sendiri, terutama seperti saya nih ya Bu ya, saya juga punya 3 anak nih. Tentunya pengalaman dengan 3 anak itu kan beda-beda ya. Kita dalam hal mengasuh, membimbing, mendidik itu juga pengalamannya masing-masing anak berbeda. Dan tentunya juga kalau kita nggak punya bekal, pemahaman, ilmu seperti itu, mendidiknya juga dalam membentuk karakter anak juga susah ya Bu ya. Nah, tentunya dengan ilmu parenting ini akan diberikan informasi oleh narasumber kita yaitu Ibu Fani, pastinya akan bermanfaat kepada teman sehat semua. Nah, kita masuk dalam pertanyaan ya Bu. Apa sih parenting itu? Iya, parenting itu kan dari kata parent ya. Kebetulan saya juga beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi mengasuh sebuah tulisan di salah satu surat kabar. Parenting itu saya bagi. Kalau parent itu dari bahasa Inggris memang aslinya sendiri kan orang tua. Orang tua. Tapi saya parent_think, berpikir. Nah, jadi saatnya sekarang jadi bukan hanya think parenting, pola pengasuhan orang tua, tetapi juga saatnya orang tua berpikir gitu tentang bagaimana belajar pola pengasuhan anak, mempelajari tumbuh kembang anak, terus apa-apa yang menjadi poin penting dalam perkembangan dan pertumbuhan mereka, termasuk dari sisi fisikly dulu. Ya kan, secara fisik tuh anak-anak bertumbuh, berubah dari contoh kulit halus jadi kulit yang kasar kan gitu. Yang tidak ada jakun terus kemudian ada jakun, suaranya yang merdu terus jadi suara yang berubah. Itu dari fisikly. Kemudian kita juga belajar tentang psikologisnya, emosionalnya, bagaimana pola komunikasi dengan dia, interaksi. Kita belajar juga tentang bagaimana tumbuh kembangnya ketika berada di situasi-situasi yang betul-betul tidak dia harapkan, atau bagaimana kalau kita secara tidak sengaja ada satu situasi yang tidak terkontrol, kemudian membentuk pola perilaku anak menjadi berubah. Contoh keluar dari divorce gitu ya, anak-anak dari korban peperangan gitu. Nah, jadi pola parenting ini bukan hanya belajar tentang saya harus menjaga anak-anak saya semasa dalam kandungan, masa prenatal, bukan. Apalagi kalau kita bicara tentang undang-undang perlindungan anak, berarti 18 tahun sampai dia saat masih di dalam perut, atau kalau bahasa psikologisnya masa konsepsi, pembentukan, jadi masa prenatal. Jadi pola pengasuhan atau parenting itu adalah mempelajari perkembangan pola tumbuh kembang anak dan pola asuh yang benar diterapkan untuk bisa menjadi orang tua ideal bagi anak-anak.
Karena harapannya kan, kadang kita mengharapkan anak-anak yang tumbuh ideal, Iya, benar. ya kan, optimal, maksimal. Tapi kita nggak belajar bagaimana menjadi orang tua yang ideal buat anak. Nah, disitulah parenting. Jadi ada interaksi, komunikasi, dan ada kolaborasi gitu. Baik. Nah, mungkin sejak kapan sih kita harus mulai belajar parenting ini, Bu? Iya, kalau ditanya sejak kapan, kebanyakan orang awam sejak kita menjadi ibu. Salah sebenarnya. Sejak kita punya niat untuk bersatu dengan pasangan, ya kan, kita ingin menjadi seorang pasutri. Jadi dari ibu, dari pada saat tumbuh kembang terus kemudian memilih pasangan hidup, ya kan, itu udah harus belajar. Oh, parenting, suatu saat saya akan menjadi orang tua. Jadi sebelum menikah pun sudah harus belajar. Tapi belajarnya mungkin masih kulit luar gitu ya. Oh ya, oh berarti saya harus ini nih, supaya anak tidak stunting saya harus makan makanan yang bergizi. Saya harus menjaga kondisi psikologis saya supaya anak saya bisa tumbuh sebagai janin yang sehat, kan seperti itu. Jadi pada saat kita baru mau memilih pasangan, kita udah harus belajar parenting. Kemudian setelah menikah kan dia menjadi misalnya nyonya A gitu ya. Yeah. Jadi baru nyonya gitu loh. Itu pun tetap harus belajar. Karena nanti kelak dia akan menjadi ibu dari si anak A kan gitu misalnya. Jadi kapan tepatnya adalah pada saat kita mulai berpikir tentang kita akan memiliki pasangan hidup. Jadi ya masih masa pacaran boleh, ya kan? Masih anak-anak, jangan pacaran dalam arti bukan masa kanak, bukan. Karena kita juga menghindari perkawinan anak, tetapi pacaran pada masa kita udah mencapai masa mature atau sudah matang, ya kan, sudah disebut tidak lagi usia anak, tapi kan undang-undang perkawinan sekarang benar-benar udah 19 tahun ya. Oh, 19 tahun kan minimal. Jadi sudah aman tuh anak-anak yang menikah di usia itu udah aman, tidak lagi masuk dalam perlindungan anak. Nah, usia 20 tahun, begitu dia udah mulai, aku pengen punya PH nih, pasangan hidup, mulai memikirkan bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi ibu yang baik. Ibu yang baik, antara kata maksimal dan optimal. Saya nggak bilang bahwa ibu harus menjadi ibu yang maksimal, jangan. Karena masing-masing orang punya keterbatasan. Jadi kita nggak bisa berkaca dengan orang punya pengasuhan, pola pengasuhan. Tapi kita menjadi ibu yang optimal. Optimal berarti berdasarkan apa yang kita mampu. Sebatas mana, karena tidak semua orang belajar, ya kan? Tidak semua orang hidup di kota, ada juga di desa, ya kan? Jadi kalau optimal itu berarti berdasarkan skill atau kemampuan yang dia miliki sampai sebatas itu, gitu. Jadi mulai pacaran ya, pasangan-pasangan ini kalau udah ada yang mulai pacaran, udah mulai masuk pada masa dewasa, mulai pikirkan itu sebelum menikah sehingga lebih preparing gitu, lebih siap menjadi. Ini sudah pertanyaan kedua tapi sudah mulai menarik nih, saya aja sampai pengen lagi nih gali ya. Nah, lanjut Bu ya. Untuk tujuannya sendiri parenting ini untuk apa sih Bu ya? Iya, paling tidak diharapkan anak-anak ini kan anak-anak bangsa. Anak yang Mbak Nana itu kalau saya lihat berarti bukan anak Mbak Nana saja, itu anak saya, gitu kan? Anak saya juga, anak kita semua. Iya. Mengacu pada Undang-Undang Dasar 45 mencerdaskan kehidupan bangsa, berarti kita harus mengacu kepada anak-anak yang tumbuh sehat, tumbuh optimal, anak-anak yang sesuai dengan cita-cita bangsa, gitu kan? Kenapa pernikahan disabilitas tidak diizinkan? Karena secara kromosom, secara genetik kan udah rusak ya. Iya. Jadi tidak boleh karena keturunannya pasti. Apalagi salah satu normal, satu abnormal, nggak boleh. Tetap nggak boleh karena bibitnya tetap ada secara genetik. Jadi kalau kita mau bicara tentang kenapa tujuannya parenting itu apa? Untuk memahami bahwa tumbuh kembang anak itu benar-benar harus kita pelajari sehingga mereka mendapatkan hak-haknya. Nah, hak-hak anak kan banyak nih. Ada hak tumbuh kembang, ya ada hak hidup, hak perlindungan, hak partisipasi. Kemudian dari situ adalah mensupport. Kalau tumbuh berarti secara fisikly, berkembang berarti secara psikologis. Nah, kalau kita udah belajar tentang parenting, kita tahu ini anak mau diapain gitu. Bukan anak-anak yang kita mau, tapi menjadi anak-anak yang memiliki kebutuhan yang harus kita pahami. Needs of children. Jadi kebutuhan anak gitu. Sehingga kita tahu, oh iya ya ternyata anakku yang A, Mbak Nana tadi bilang 3 anak. Hamilnya juga beda-beda dong. Iya. Bawaannya morning sickness juga beda-beda kan? Iya pasti. Jadi nggak bisa kita mengharapkan anak itu tumbuh bersama. Karena anak 1, 2, dan 3 pasti akan ada beda. Iya. Orang bilang anak kedua saya lebih dewasa Bun.
Oke, ya kan lebih dewasa, lebih cepat tak paham. Kenapa? Ya mungkin waktu pertama overprotect, ya kan, kayak porselen, kesenggol dikit, aduh sayang lah gitu, ya kan, karena anak pertama anak harapan. Bener. Kalau anak kedua anak pembiaran, ya kan, oh nggak usah deh dibelikan, kan ada punya kakaknya, ya kan, bapak ibu mungkin belum pastri gitu ya di luar sana ya. Jadi anak ketiga ya udah tinggal sholat gitu. Itu nothing tulus, dikasih syukur nggak dikasih nggak apa-apa kan gitu. Jadi makanya mereka tumbuh dan berkembangnya juga beda gitu ya parents ya. Jadi kita udah harus mulai parenting gitu. Jadi orang tua berpikir, oh ya anak 1, 2, dan 3, apalagi kenapa ada anak tomboy? Ya karena mungkin kita memperlakukan dia, oh kan dia seperti kakaknya laki-laki gitu, nggak apa-apa deh. Kenapa? Atau mungkin harapan kita dari awal, kita sudah punya harapan yang tinggi. Dia harus jadi ini deh, laki-laki, ternyata keluarnya perempuan. Kenapa ada anak laki yang agak gemulai, feminin? Ya mungkin karena kita juga memperlakukan. Jadi pola asuh itu masuk di dalam parenting tadi, pola pengasuhan. Jadi kalau kita salah membentuk undang-undang perlindungan anak dan sistem peradilan anak, tidak ada anak yang salah. Sampai di usia 18 tahun di bawah perlindungan anak, kalau dia salah berarti bukan dia yang salah, pola asuhnya yang salah, kan gitu. Ada juga nih yang saya buat nih ya. Oke, lanjut ya Bu. Prinsip nih dari ilmu parenting yang harus menjadi bekal bagi orang tua dalam proses mengasuh anak seperti apa nih Bu? Iya, kita kan belajar tentang leadership ya, tentang kepemimpinan. Ya sudah sawat gitu loh, kalau kalian bapak ibu orang tua semua ada anak buah di kantor atau di tempat kerja, cukup di tempat kerja. Jangan pernah jadi pemimpin di rumah, menjadi bos atau orang yang memberi perintah secara tegas dan secara arogan. Jadikan anak itu bestie. Kita kan selalu bicara, oh itu sahabat saya bestie banget. Minta maaf nih, Mbak Nana sama suami misalnya, nah menikah, ada hubungan darah nggak? Nggak ada. Dia yang bukan hubungan darah kita. Kita sayang banget sih. Kita mati kan sama pasangan kan. Bapak Ibu saya mau ajar nih parents di luar sana. Kalau orang yang kita pertahankan untuk menjadi pasangan kita, pasangan hidup kita, jadi PH ibaratnya, itu kita bisa berjuang. Apalagi yang pakai proses pacaran, tunangan ya sampai bertahun-tahun gitu ya. Kenapa kita harus bertahan? Kenapa kita harus mempertahankan sehingga membuat dia menjadi orang yang menjadi bagian hidup kita, terus yang menjadi titisan kita ogah. Maaf nih, contoh saja. Aduh, Mama Umi rempong nih misalnya, atau Mama rempong, ayahmu sebentar lagi pulang kerja. Udah sibuk menyiapin makanan gitu, benar ya. Tapi kalau si anak, kau harus mandiri nak. Ambil sendiri, makanannya sudah ada di atas mempersiapkan. Dia akan berpikir ya, padahal secara psikologis itu terjadi piramida terbalik. Ini orang tua, ini perempuan, ini bapak dan ibu. Bapak dan ibu bawa 5 sifat. Bapak 5, ibu 5. Turunannya ke bawah karena piramida terbalik. Itu paling cuma 2 atau 3 yang dibawa anak. Jadi kita tidak bisa memperlakukan dia sama seperti pasangan kita. Karena dia hanya membawa sisa-sisanya kita, membawa ini ya beberapa bukan sisa, sarinya kita. Wajah boleh mirip ibu, tapi karakter mirip ayah, ya kan? Kulit boleh mirip ayah, tapi hidung ibu kan gitu. Atau kulitnya boleh kayak ayah, atau perawakannya boleh ayah tinggi, tapi dia sabarnya seperti ibunya, atau mungkin dia lebih tertutup seperti ibunya, kan beda-beda. Nah, kenapa sih tidak yang menjadi titisan darah kita itu tidak berusaha untuk kita pahami? Yang terjadi kekacauan sekarang adalah setelah ya kita tidak bisa menyalahkan keadaan, tapi pandemi selama 2 tahun seluruh dunia itu membentuk anak-anak menjadi orang tua, membentuk anak menjadi zombie. Kenapa saya bilang zombie? Gadget menjadi pengganti pola asuh, ya kan? Dia nggak mau makan bunda gitu, dia nggak mau ini, nggak mau tidur kalau nggak main dulu. Nah sehingga terjadilah pola asuh pengganti, ya kan? Anak berdiri, berjalan, tetapi tidak punya hati, tidak punya pikiran. Dibentuk secara tidak langsung jadi zombie. Kenapa sih pada saat kita pandemi diharuskan untuk diam di rumah, kita pakai dengan quality time yang benar-benar ini ya, benar-benar membangkitkan keterikatan emosi, membangkitkan interaksi, komunikasi. Kenapa anak menjadi nyaman bercerita di luar? Karena rumah tidak menjadi home sweet home. Dia merasa bahwa aku insecure di rumah. Ayah, ibuku, tanteku, nenekku, adik kakakku semua tidak menjadikan aku bestinya. Sehingga dia menemukan teman yang baru. Ketika teman itu menjadi, banyak contoh kan, ketika teman itu menjadi tempat curhatnya dan memberi rasa nyaman, dia akan ikut semuanya.
Coba kalau bapak ibu di rumah menjadi orang yang betul-betul mengerti dia akan ngikut kita kok, ngekor. Jadi dia ngintil. Semua kebutuhannya udah kita berikan. Dia akan menjadi orang tuaku benar-benar bisa mengisi hatiku, bisa mengisi kekuranganku. Jadi mulai dari adik pakai ini jangan sampai situ. Oke siap mah. Oh dia akan langsung pergi. Dia akan mengikut apapun gitu. Nah, jadi kalau sampai dipertanyakan kenapa sih terlalu jadi kesenjangan? Karena di situ ada pimpinan dan bawahan. Di rumah itu ada pimpinan dan bawahan, ya kan? Tidak menjadikan dia sahabat, tidak menjadikan dia sahabat itu kan tidak mesti yang baik-baik saja. Justru sahabat sejati itu adalah dia berani mengkritisi. Dia berani mengkritik pada saat kita tuh dalam kondisi betul-betul down. Ya, kamu dibangkitkan, dibukakan gitu loh. Ini loh yang gak enak juga harus kamu rasakan. Tapi setelah itu dia balut lagi luka kita, ya kan? Menjadi. Nah sekarang bagaimana kondisi orang tua bisa menjadi bestie buat anak-anaknya? Dalam setiap waktu, dalam setiap menit dia berbicara tidak di reject, tidak di stop. Karena partisipasi anak itu kadang-kadang sulit ya untuk dilaksanakan ya. Dia tidak mendapat tempat untuk bercerita dengan orang tuanya sendiri, padahal dia merasa bahwa ini keluargaku, it's my family gitu, tapi nggak home sweet home. Akhirnya dia mencari rumah orang. Kenapa banyak anjal? Kenapa banyak anak-anak jalanan kan? Kenapa banyak anak-anak yang hidup dengan second parent, orang tua kedua? Karena dia nggak mendapatkan the first family-nya itu, keluarga utamanya itu menjadi main parent-nya, orang tua utama itu menjadi tempat yang menjadi bestie-nya gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya dari dulu selalu begini, self love ke sana, ya kan? Kalau selalu sarangnya keluar, mulai hari ini harus self love, cinta diri sendiri dulu sehingga kita punya keluarga yang bisa ini. Gitu. Parenting itu agak sulit memang. Iya banget ya Bu ya, aduh banget ya. Saya juga jadinya belajar. Tetapi kalau dilihat dari penjelasan Ibu tadi, kayaknya saya memang lebih cinta anak jadinya persentasenya dibandingkan ke suaminya. Ya memang harus sama katanya. Tapi kan kita kan mikirnya generasi kita ngapain sih punya anak? Kan untuk menjadi generasi penerus kita kan. Bener. Gitu. Nah terus kalau kita, makanya saya kadang-kadang miris kalau sampai ada yang dipertanyakan pilih suami atau anak. Memang itu pertanyaan dengan pilihan yang sulit ya Mbak ya. Tapi kan akhirnya kita jadi berpikir ya pilih suami dong. Akhirnya anaknya diambil, kan gitu. Banyak kan kasusnya. Iya kan? Jadi jangan pernah mengucapkan apapun deh. Ya memang kita pilih suami, pilih anak. Tapi kalau memang boleh memang harus dan wajib di ini, boleh meminta, biarlah anak-anak yang menjadi bagian penerus dari kita gitu. Ya, benar. Ya kan? Benar. Untuk apa punya anak terus ternyata anak kita tinggalkan terus kemudian, nah mungkin pemirsa juga banyak yang tahu ya para pendengar. Saya juga kan dari keluarga divorce kan gitu, tapi mama saya lebih memilih anaknya daripada suami kan Iya, gitu. benar. Mungkin saya tidak ada di start di tempat ini dan jadi seperti ini kalau tidak mengalami hal-hal yang buruk kan di pengalaman. Benar-benar ya Bu, dengan pengalaman dan apa yang sudah dijelaskan sama Ibu Fani ini benar-benar nih pengen banget ada aja yang mau dicurhatin tapi karena kita terbatas jadi lanjut ya pertanyaannya ya Bu. Untuk selanjutnya gimana nih caranya membangun kedekatan emosional dengan anak-anak kita sekarang, apalagi anak-anak yang sudah masuk fase remaja seperti itu atau yang memang fase bayi yang kita susah berkomunikasi begitu Bu. Jadi membangun kedekatan emosi kita sebenarnya gini, anak-anak itu kan pada saat dia lahir itu kan hanya memakai insting secara psikologis. Nanti setelah dia mulai bertumbuh ada feel. Kenapa golden period itu penting, 5 tahun pertama itu penting? Karena disitulah kita seperti teori tabula rasa, kita menulis miring anak itu jadi miring, kita menulis dengan cakar ayam anak itu akan jadi cakar ayam, ibaratnya kayak anak yang jadi kacau gitu ya keluarganya. Kita menulis dengan tulisan yang bagus, latin yang bagus, dia akan menjadi anak yang bagus juga, sesuai dengan teori tabula rasa. 5 tahun pertama merupakan modal, di mana kita harus terus memberikan dia rangsangan afeksi, feel. Gitu. Karena dari insting itu sama dengan binatang sebenarnya. Jadi binatang itu dengar rumput-rumput ada injakan gitu, dia udah tahu bahwa itu ancaman, ya kan? Dia lihat daun bergoyang lebih kencang, ada orang mungkin naik di atas pohon, dia langsung lari. Itu bayi pada saat pertama kali baru lahir. Tapi bagaimana dia jangan hanya insting, tapi kita langsung bisa membentuk dia menjadi feel, dia berubah menjadi feeling. Artinya bayi kalau keluar dia misalnya rangsangan dari dalam perut sangat kuat, kita selalu merangsang pada saat dia di dalam perut,
kan baru keluar aja dia udah buka mata ya. Iya. Beda dengan bayi dulu kan Mbak. Bayi dulu kan tunggu satu minggu baru apa buka ya. Kalau bayi yang sekarang enggak, cerdas banget. Jadi begitu dia buka mata, dia udah langsung suara itu, voice orang tuanya, derak kakinya, buka pintunya, baunya, itu dia udah hafal gitu. Ketika anak itu sudah memiliki feel, udah memiliki perasaan, di situ kita mulai mainkan gitu untuk membina keterikatan emosinya. Bagaimana cara menjalin keterikatan emosi? Ya pada saat bayi ngoyang-ngoyang kita jangan sibuk dengan HP. Kita cuma sibuk mengejar, aduh sebentar lagi ayah mau pulang, sebentar enak, dikasih empeng. Ya kan? Ini baru bayi loh, kasih empeng, terus kemudian kita sibuk dengan masak hanya untuk mempersiapkan hal-hal fisikly yang nggak penting. Saya lebih baik tidak masak, beli catering daripada harus terbengkalai. Kalau saya pikir gitu kan, anak kedua saya kan speech delay awalnya. Nah, tapi sekarang sudah, puji Tuhan udah masuk psikologi, bertumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang normal gitu, optimal ke organisasi. Jadi pada saat kita membangun interaksi emosi, misalnya gini, Mbak Nana anaknya umur berapa yang kakak? Yang kakak 10 tahun. Oke. Sekolahnya di SD kelas 6. 11 tahun. 11 tahun ya. Oke. Kita antar ke sekolah? Antar. Aman kan? Ya. Aman. Di dalam sekolah dia nyaman? Insya Allah. Kita lihat ya, parents di sana kita harus cerdas. Kita antar sekolah, bangunan itu megah sekali, ada security dan segala macam, aman. Oke. Sampai saatnya kita akan menjemput lagi siang kan? Ya. Masuk pertama di kelas, berbaris. Sebelum ke kelas berbaris, kakinya dijegal temannya. Tak, dia jatuh. Mungkin tidak terlalu parah, tapi dia jatuh. Satu sumber stres. Ya. Sudah dia. Masuk ke dalam kelas, aduh haus nih, mau minum. Teman-temannya lari, disenggol. Jatuh minumannya atau tertumpah di bajunya. Sumber stres kedua atau stresor. Yang ketiga, dia menulis. Teman-temannya nyenggol, nggak sengaja kesenggol. Tulisannya jadi jelek. Sumber stres ketiga. Keempat, guru masuk, halo anak-anak, simpan semua bukumu, dan kita akan ulang. Mendadak nih. Kita ini rasa ya. Sumber stres keempat. Sumber stres kelima, karena anak-anak yang menulis atau yang mengerjakan soal tidak selesai, akhirnya satu kelas kena hukuman. Tidak boleh ada keluar karena ada satu yang belum selesai. Dia udah mikir, mama kan tadi kasih uang jajan ya, aku pengen beli nih. Pengen beli cilok, cireng gitu ya. Tiba-tiba lonceng berbunyi tinggal 3 menit. Begitu ke kantin sudah tutup. Atau mungkin sudah habis. Akhirnya udah 5 stresor. Ke-6 terakhir dijemput, tamat. Gondoknya sudah 6 kali nih. Sampai di rumah, halo masuk, ayo makan segera nak. Sepatunya di sana, bajunya di sini. Makan dulu sayang, ayo. Sekarang pelajaran apa tadi? Mama mau lihat. Dia di sekolah belajar bu. Kenapa pulang ditanyain lagi bu? Gitu ya. Dia butuh big hug, dia butuh pelukan. Sini sayang mama. Maafkan ya, tadi telat jemput. Sorry banget. Soalnya tadi ada kerjaan banyak nih. Sekarang gini deh, untuk nebus kesalahan nih, mama mau tanya, kamu maunya apa? Aku nggak mau makanan, misalnya dia lihat di meja macam-macam. Aku nggak mau itu, aku cuma mau telur, boleh nggak ma? Oke, meskipun kita capek, benar mau telur, ayo kita makan sama-sama ya. Keterikatan emosi itu terjalin bukan karena sikap tegas, sikap keras, sikap arogan, kemudian kita mengkotak-kotakan atau kita memberi garis batas, kita memberi perintah dengan satu telunjuk. Oh, saya lihat memang banyak ibu-ibu guru dan orang tua yang juga terampil. Tidak semua guru dan tidak semua orang tua, tapi ada beberapa. Hai, ribut kan? Gitu. Sama dengan kita kan datang, jangan ganggu adiknya, coba ya. Gitu. Jadi kita selalu dengan kondisi memberikan ini gitu ya. Telunjuk kita terampil sekali gitu untuk memberikan perintah-perintah itu. Nah akhirnya anak-anak jadi ngerasa apa? Saya bukan orang yang merupakan kesayangan mama. Saya bukan orang yang betul-betul diharapkan. Saya bukan orang yang mendapat tempat di hati orang tuaku. Tapi saya hanya orang yang sering disuruh-suruh. Saya hanya orang yang mendapatkan perintah dan titah, bukan ajakan untuk berkomunikasi dengan aktif dan efektif. Jadi keterikatan emosi, apalagi untuk anak-anak yang masih kecil. Mbak Nana datang langsung, lucunya kamu, sini dong. Dia lihat hatinya Mbak Nana nih auranya tuh terbuka banget gitu. Dia langsung dipeluk, langsung dipeluk kan gitu. Tapi kalau orang tua jauh kan kadang-kadang saya kagetnya salah satu klien saya, pasien saya datang. Ibunya padahal ditelepon sebelumnya, Bunda 1 jam lagi saya OTW. Oke, tiba-tiba anaknya muncul, kan kita nggak pernah ketemu.
tiba-tiba anak tuh lari dari dalam, ibu, saya pikir dia manggil ibunya, terus dia peluk sama saya, ibu, terus kaget beberapa anak saya teman-teman itu, loh, kebanyakan yang sana, kok jadi manggil udah panik, ibu gitu. Karena aura yang kita tampilkan atau kita tawarkan adalah welcome gitu. Jadi anak-anak itu sebenarnya nggak perlu bahasa banyak. Ketika dia tidur, mulai dia tidur dengan muka berkerut gitu. Kenapa ya tidurnya begini? Ya sudah, kita baring aja di sebelahnya, kemudian kita peluk atau kepalanya kita taruh di sini ya. Mama temenin kamu ya malam ini. Aduh, dia benar-benar rasa udah, aku nggak perlu bicara dengan apapun. Aku udah tahu bahwa ibuku rasa dengan apa yang aku rasa. Nah, itu. Jadi keterikatan emosi itu seperti itu. Bukan dengan uang dan materi ya atau fasilitas yang lengkap, tapi dia kosong hati gitu. Antar jemput itu pun merupakan salah satu keterikatan emosi juga. Senang, tapi jangan ngomel. Naik, kamu sudah mama ini gitu. Sampai di sana, udah langsung masuk ya, ada nenekmu, ada si mbak, ada siapa, udah langsung gitu. Paling nggak turunkan, bukakan tasnya. Sekarang kan udah jadi anak baik nih, udah gede. Mama boleh dong tinggalin. Oh, kalau nggak dia mas merahnya, peluk saja. Peluk. Jadi dua anak saya tidak ada bersama saya kan, satu di Bengkulu, satu di Jogja. Tapi nggak pernah ngerasa jauh gitu. Kenapa? Komunikasi aktif itu saja. Jadi kita nggak lagi dengan ya karena jauh pakai WA ya. Tapi kalau di rumah dan apa ya pas paling tidak banyak ngobrol. Dan satu hal yang paling ditakutkan juga untuk parents di sana, satu hal yang paling mereka takutkan adalah ditanya pelajaran. Iya. Iya kan. Jadi jangan kalau dia dapat nilai bagus, oke. Sekarang kan kita tidak bisa membentuk anak jadi pintar, tapi cerdas. Iya. Percuma dia pintar, tapi besok-besoknya dia lebih ingin mati daripada hidup. Itu banyak. Aduh, ini banyak banget di sini. Aduh, Saya jadi kayaknya apa ya kekurangan saya sebagai orang tua ternyata seperti ini minta. Tapi nggak ada kata terlambat. Benar Bu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang mempengaruhi pola asuh orang tuanya apa aja? Iya, untuk faktornya. Pola asuhnya ya, Ya. yang pengaruhnya untuk anaknya ya. Biasa faktor internal, eksternal. Pengalaman masa lalu yang buruk gitu ya, traumatik yang belum kelar, tidak ada 2F, forgive and forget gitu, tidak memaafkan diri, memaafkan masa lalu, memaafkan orang-orang yang berada di masa lalu, kemudian melupakan itu belum kelar, sehingga itu akan berpengaruh pada pengasuhan ke anak kita sendiri. Jadi yang mempengaruhi bisa dari faktor internal, diri kita sebenarnya bermasalah. Jadi kita ini si toksik. Kita toksiknya. Kita si racun. Pertanyaan yang sering dilontarkan ke saya adalah, Bun, bullying itu sebenarnya lebih besar dari faktor internal atau eksternal? Karena bullying itu kan berpengaruh juga pada pola asuh. Saya bilang sebenarnya bullying paling terbesar dan terparah adalah faktor internal. Bukan dari keluarga inti, bukan. Dari kita sebagai orang yang kejam pada diri kita sendiri. Nah, kejam itu seperti apa? Pada saat ada kucing kita dipelihara terus tiba-tiba nggak sengaja kelanggar terus mati misalnya kucing. Nah, itu pun ada. Satu kasus pasien saya yang memang betul-betul tidak bisa dia memaafkan dirinya atas kematian kucingnya. Kematian kucing. Memang tuh binatang kesayangan kita. Yeah. Saya suka kucing juga suka anjing gitu kan. Yeah. Nah itu kan binatang kesayangan terus tiba-tiba mati. Dia betul-betul jadi kayak guilty feeling, merasa bersalah, kemudian dia tidak memaafkan, dia mulai mencakar, dia mulai ini. Jadi kita kejam pada diri sendiri, apalagi terhadap kematian seorang anak, ya kan, anak kita, orang tua kita, sehingga kita tidak bisa memaafkan diri kita. Kita nggak nyalain orang lain, tapi kita nyalahin diri. Jadi bullying terbesar adalah bullying by yourself, dari diri kita sendiri sebenarnya. Nah, kalau kita tidak bisa ada forgive dan forget, tidak bisa memaafkan dan melupakan, itu ke bawah terus Mbak, sampai kita punya rumah tangga sendiri dan punya anak. Dia akan kejam, sangat kejam. Kasus bayi freezer seperti apa? Kalau masih ingat kan, kasus bayi freezer kebetulan saya tanganin itu 2013 kalau nggak salah ya, 2013-14. Itu kan seperti itu. Tidak memaafkan diri sendiri, jadi tidak berusaha untuk melupakan masa lalu yang pahit, tidak membuat situasi menjadi berubah. Saya dari keluarga divorce, tapi ketika mama saya melakukan apa menurut saya adalah
kenapa mama diam saja ketika mau ditinggalkan gitu, Iya. ketika akhirnya bercerai kayak gitu ya. Inilah akhirnya jadinya kan di perlindungan perempuan anak kan gitu, Mbak. Karena saya tahu ketika mama saya berjuangnya untuk kami, ini anak-anaknya gitu. Karena waktu itu saya cuma berdua sama papa saya. Sekarang kami berempat dengan papa kandung. Iya. Tapi saya menjadi jembatan untuk kita yang kiri dengan yang ini kan, supaya bisa tetap bersama. Gitu. Itulah di situ bagaimana situasi bisa berpengaruh kepada pola pengasuhan. Kita harus lihat faktor internal seperti apa, faktor eksternal itu juga banyak, yang dia menerima perlakuan keras, kejam, bullying dari kecil, ya kan, kekerasan seksual. Kekerasan itu ada 4, kekerasan fisik, berarti sering dipukul, kekerasan psikologis, itu bisa dari verbal, kekerasan verbal juga termasuk di situ, psikologis, kekerasan ekonomi, jadi yang kita pantasnya sehari 3 kali makan gitu ya, ini sehari sekali itu pun lo kerja dulu, baru bisa makan, itu kekerasan ekonomi, termasuk terakhir kekerasan seksual. Kalau itu pernah ada di masa lalu kita, close dulu, healing. Kita memaafkan, kita harus memulihkan kondisi. Kemudian pada saat kita masuk di masa depan, itu tidak ada lagi. Rantai-rantai itu harus diputus gitu. Jadi yang berpengaruh pada buruknya pola pengasuhan adalah karena masa lalu yang tidak kelar. Seperti itu. Baik dari faktor penyebabnya dari faktor internal di dalam sendiri atau faktor eksternal. Banyak kok yang orang-orang toksik yang akhirnya setelah mengalami konseling, mereka mau pulih. Berubah untuk memberi pola pengasuhan, merubah pola pengasuhan yang baik kepada, saya bilang nggak mesti menjadi orang perfect. Perfect malah tidak bagus kan? Nah, tidak bagus, tapi menjadi orang tua yang cukup ideal lah, orang tua yang cukup dibanggakan oleh anak gitu. Ketika kita melihat anak-anak punya tulisan di sekolah, orang tuanya dia selalu menyebut. Saya beberapa kali dapat gambar yang anak-anak dari pola pengasuhan toksik terus kemudian menjadi anak yang baik. Dia menggambar ini mama, ini papa, ini aku gitu, terus ada adiknya. Waduh, rasanya tuh saya pengen nangis gitu ya. Jadi ingat masa lalu kan gitu kan. Saya nggak pernah punya gambar seperti itu, Mbak. Meskipun psikologi itu penuh dengan gambar ya, grafis ya. Tapi kan waktu itu saya masih SD, TK, SD, SMP, SMA kan saya nggak pernah, belum tahu psikolog kan, belum tahu psikologi. Jadi setiap menggambar saya selalu menggambar seperti gambar-gambar yang tidak bagus, hanya seorang diri gitu ya. Karena itu yang saya rasakan. Jadi feel-nya dapat masuk ke gambar gitu loh, output-nya jadi gambar. Jadi ketika kita mau masuk kepada kehidupan yang di masa depan yang kita mau bentuk dengan lebih baik, maafkan diri sendiri dan maafkan masa lalu dulu. Yang paling berat kan memaafkan diri sendiri. Gitu. Jadi memutuskan mata rantainya sehingga kedepannya kita menjadi lebih dan indah rasanya kalau memang kita bisa lupa, dan itu saya berproses. Iya. Gitu. Oke, lanjut. Ini bagaimana caranya supaya orang tua itu bisa menyikapi kalau anak itu bisa patuh ya terhadap orang tua, Bu, tanpa kita itu harus menggunakan unsur kekerasan ataupun emosi seperti itu. Oke. Role model yang paling dekat dan lekat sama anak adalah orang tua yang menjadi contoh. Kita ambil kasus dulu. Bagaimana anak supaya menjadi anak patuh? Kita contoh dulu kan. Ketika anak mulai bertanya, ketika anak mulai masuk dalam fase komunikasi yang aktif. Nah, ini kan kita nggak bisa bilang, oh pasti di usia 4 tahun ya Bun, atau pasti 5 tahun. Enggak. Bisa 2 tahun, ya kan? Secara ini psikologis perkembangan bicara anak itu 8 bulan babbling, meracau. Nah, babbling itu dia mulai ngoceh. 1 tahun dia sudah harus punya suku kata, suku dulu. Jadi suku kata, kosakata, instruksi atau kalimat pendek baru kalimat panjang. Nah gitu. Jadi kita harus selalu itu dulu. Ada beberapa orang tua yang mengalami anak speech delay selalu berkata bahwa kami itu di rumah semua cerewet loh Bu. Cerewet itu bukan komunikasi loh ya. Bukan. Kalau cerewet itu bukan komunikasi. Kalau kita kembali kepada buku tulisan yang dulu, ini Budi, ini Ayah Budi, benar. Memang ternyata orang dulu tuh biar gak belajar psikologi lebih amat, tapi dia tahu bahwa cara menyampaikan kepada anak seperti itu. Nah, kalau ditanya tadi sampai pas anak-anak ini ya baru bertanya, Pak, Ma, aku mau nanya, ini boleh banyak bicara kan? Oke, nanya aja, kita sambil masak. Oke, nanya aja.
Tapi aku mau mama duduk supaya kita bisa bicara. Ih, ini kan harus dikejar, kan pasangannya kamu nggak sempat makan gitu. Nyambi, kita nyambi. Otomatis orang tua ini sudah tidak tertib untuk menjelaskan kepada anak. Oke, satu, kita tidak tertib. Kedua, mak kalau mau buka ini gimana caranya? Aku udah browsing nih, pelajaran di sekolah disuruh browsing nih. Udah gampang aja, googling aja, pokoknya buka ini terus masukkan apa kata kuncinya, gitu. Ya kan? Sambil kita main HP juga, tanpa memberikan perhatian dan fokus pada dia. Oke. Masuk yang ketiga, ketika dia berbicara lagi, dia masuk lagi, mah mau bicara, kalau bisa jawab ya pertanyaanku ya, makan dulu, jangan banyak ngomong, lagi di meja makan dulu. Padahal nih mungkin idenya lagi banyak, ya kan? Tapi kita terus mengkat. Anak ini akan berpikir bahwa suatu saat juga nanti mama tanya, aku tidak akan jawab seperti itu. Karena ketika aku bertanya, dia tidak balas dendam, bukan? Anak itu tidak pernah balas dendam. Nanti kalau udah dewasa baru dia yang mulai merasakan sakit, kemudian dia balas dendam. Tapi ketika masih di bawah 12 tahun sebelum akhir balik, dia hanya merasakan, dia hanya mencontoh apa yang menjadi role model selama ini. Jadi kalau kita meminta anak untuk patuh, sementara kita sendiri tidak patuh untuk menjawab pertanyaannya, tidak patuh untuk menemani dia, jangan salahkan anak itu meniru hal yang salah, kan gitu. Jadi kalau kita mau patuh anaknya, belajar ya nak, tapi aku nggak bisa, ayo sama-sama ibu. Kan ibu juga mau belajar nih. Sekarang masalah kamu di mana? Mulai kan, kita buka buku, kita lihat-lihat, kemudian kita mulai menulis misalnya. Otomatis dia juga akan merasa bahwa, oh iya ibuku bisa merasakan apa yang aku rasakan, ya kan? Kesulitan aku juga ibuku rasakan. Kalau kita berusaha untuk masuk, sekarang gini mbak, dekat nggak sama anak-anak? Saya suka tanya para orang tua, dekat nggak sama anak-anak? Oh cukup dekat, Bu, cukup dekat. Oke, warna kesukaannya apa? Apa ya Bu? Banyak sih, sudah, itu aja udah blur. Makanan kesukaannya? Banyak juga. Gitu. Coba tolong sebutkan kan apa yang menjadi kesukaannya. Nah, kadang-kadang mbak, orang juga, saya suka pakai bahasa LDM. Dekat, dekat. Itu yang harus kita bangun. Kalau dekat, semua dekat. Saya sama Mbak Nana aja duduknya dekat. Mbak Nana tahu kesukaan saya? Nggak tahu. Saya nggak tahu alamat rumah Mbak Nana. Jadi kita tidak dekat. Nah, tapi sama anak kita harus bangun. Kalau dia ngerasa nggak dekat sama lekat, bagaimana ceritanya kita menuntut dia patuh, sementara kita sendiri tidak tertib untuk memberikan rangsangan atau respon kepada dia, kan gitu. Stimulasi. Teori SR lah dalam psikologi itu stimulus respon. Kita menstimulasi, kita mengharapkan respon yang baik dari dia kan, berarti sebelumnya adalah kalau dia ingin stimulasi, dia memberikan pertanyaan, kita harus merespon dengan hal yang pas gitu. Kadang-kadang kita nuntut dia patuh tapi kita nggak tertib. Baik, ini banyak banget sudah dijelaskan sama Pak ini. Tentunya juga sama saya. Sebenarnya banyak banget yang pengen saya dengarkan lagi, tapi pertanyaannya tinggal yang terakhir nih Bu. Nah, yang hal apa sih yang harus diperhatikan orang tua dalam mengasuh anak? Oke, seperti tadi Anda sudah dalam penjelasan saya sebelumnya, jangan pernah menjadikan anak itu berkembang secara maksimal, tapi berikan kesempatan dia untuk berkembang secara optimal. Beda antara maksimal dan optimal seperti ini, Mbak. Anak tetangga 2 tahun udah bisa bicara lancar, anak kita belum. Kok anaknya ibu nggak sama seperti anak tetangga, ya kan? Itu maksimal, itu pencapaian maksimal. Kok nilaimu nggak bisa sama sayang, sementara kamu kan lesnya sama-sama, misalnya A sama B gitu ya, anak kita A. Sayang, kok bisa nilaimu nggak sama dengan si B? Padahal kan lesnya bareng, gurunya bareng. Kita hanya melihat kemaksimalan orang, jadi pembanding, kita compare di situ, comparison. Kita nggak lihat dia bisa berkembang secara optimal. Banyak anak-anak disabilitas di luar sana, ketika kita mengerti contoh autis, ketika kita mengerti apa yang menjadi kesukaannya, karena dia titik fokus cuma satu, nggak bisa banyak, nggak bisa di mix. Ketika kita bisa tahu apa yang menjadi kelebihan dia akan berkembang secara optimal, gitu. Jadi titipan pesan untuk parent juga di luar sana, jangan pernah melihat anak, oh tumbuh kembangnya tidak maksimal, jangan pernah lihat tidak maksimal, karena keoptimalan orang itu yang harus kita pentingkan, keoptimalan anak-anak yang harus kita pentingkan. Karena apa? Anak-anak itu kalau dia berkembang secara optimal berarti apa yang menjadi skillnya dia, apa yang menjadi hambatannya dia, apa yang menjadi nilai positif dari dia, itulah yang bisa dia ini, gitu kan, dia kembangkan secara optimal. Kalau kita lihat maksimal pasti kita membedakan pada
jangan anak lain deh, 1, 2, 3 aja kan Pak. Cuma kayak kakakmu dong, atau kakakmu nggak bisa dewasa sih kayak adik ya. Itu kita berarti ngobrolnya secara maksimal. Padahal yang terpenting adalah optimalisasi dari masing-masing pribadi anak. Itu yang harus kita hargai. Dan sekali lagi LDR itu nggak gimana, dekat sampai kita tahu jam berapa dia harus ini ya, misalnya minum obat apa segala macam, dia suka warna apa, makanan apa, sahabat-sahabat terbaiknya, orang-orang yang suka membuli, guru yang dia suka tidak suka, itu lekat dan lekat kan gitu. Jadi ibarat kayak lem Alteco ya Mbak. Iya benar. Kalau kita lem, coba banana berusaha untuk buka, Iya. pasti dua-dua terluka. Benar. Nggak mungkin satu yang kriuk sininya enggak. Iya. Harus kan ya. Seperti itulah kita. Jadi lekat dan lekat itu dia menangis aja kita udah tahu. Ah kamu kok menangis aja terus, dasar cengeng. Karena kita lupa ya. Padahal dia menangis itu berarti ada sesuatu yang sedang dia alami dan duka kan gitu. Paling tidak kita cuma tepok-tepok aja dia udah lega. Kadang tanpa bahasa dan tanpa kalimat pun, nah itu kembali ke ikatan emosi. Tanpa kata dan bahasa pun dia akan tenang dengan sendirinya dan merasa bahwa ibuku benar-benar tahu ya aku punya masalah. Akhirnya itu dia bisa lupa. Memorinya akan menghilangkan itu, lukanya tadi itu dengan sendirinya. Memorinya akan membuang. Ini nggak penting karena ibuku cukup mengerti aku kan gitu. Jadi tanpa banyak kata dan ini aja, saya juga gitu. Datang cuma pelukan, terus kadang-kadang mereka cuma tidur di sini aja udah tenang gitu. Terus tadi masalah apa? Nggak ada gitu. Tuntas rasanya kan gitu. Jadi mereka tidak perlu dengan banyak kata ulasan kita yang panjang lebar, tapi dengan memberikan tempat kita di dada dan terbukti mana beberapa orang tua yang memang tidak pernah memberikan hugs atau pelukan kepada anaknya itu membuat mereka punya apa ya, pribadi emosionalnya, kecerdasan emosionalnya itu benar-benar ini cetek, kecil banget, bahkan membuat mereka menjadi orang yang beriak-riak gitu, berapi-api dan kontrol. Jadi tidak mendapatkan apa ya, kepribadian yang benar-benar lebih tenang gitu ya, lebih nyaman, secure enggak. Karena dia nggak benar merasakan pelukan ya. Sementara pelukan seorang ibu itu benar-benar menenangkan. Pelukan seorang guru ke muridnya aja itu menenangkan. Padahal dia nggak punya darah, kan tidak melahirkan, tidak punya darah ikatan darah. Tapi ketika kita punya buah hati, nah itu tadi keturunan kita adalah buah hati kita. Untuk parents di luar sana, anak-anak itu adalah malaikat kecil kita. Kita adalah malaikat pelindung mereka. Itu yang harus kita ingat. Ya baik Bu, mungkin ada beberapa tips dan saran yang bisa disampaikan kepada teman sehat dalam proses mengasuh anak. Silakan. Oke, yang saat ini masih miskin pelukan ke anak-anaknya, silakan mengambil mereka, peluk mereka. Tidak usah dengan kata-kata banyak, nggak usah dengan bahasa-bahasa yang ditata sedemikian, nggak usah. Cuma peluk saja. Saya cuma mau tahu apakah berani melakukan itu saja. Karena sampai saat ini agak sulit ya untuk memeluk atau merengkuh anak, menganggap bahwa itu udah zaman dulu banget, enggak. Justru sekarang ini yang memang kita butuh, yang mereka butuhkan adalah itu, untuk menghindari mereka jadi zombie. Ya, jadi beri pelukan kepada mereka, berikan kekuatan, berikan ini tanpa kata, itu akan membuat mereka menjadi anak yang benar-benar lebih terasa afeksinya, perasaannya. Baik, Bu Fani, cukup baik, menarik banget ini informasi tentang ilmu parenting ini. Dari dapat saya simpulkan bahwa dalam melakukan ilmu parenting ini kita mulai persiapan dari masa untuk membentuk keluarga ya, Bu ya. Jadi mulai terbentuknya si anak dari masa konsepsi sampai dia bayi, kemudian beranjak sesuai dengan umur dan usia tumbuh kembangnya, itu tentunya kita harus menerapkan ilmu parenting ini supaya bisa dapat membentuk karakter anak sesuai dengan yang Indonesia maukan gitu ya, yang mencerdaskan kehidupan anak bangsa dan sebagainya. Menjadi idola nanti Indonesia layak anak. Oh, Indonesia layak anak, baik Bu. Iya. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita kali ini karena memang tema yang kali ini sangat banget menarik buat saya. Terutama saya pribadi sih Bu ya, karena sebagai orang tua juga saya ternyata masih kekurangan ini itu. Jadi dengan ilmu ini benar-benar
jelek buat saya sendiri gitu. Jadinya mudahan bisa segera saya aplikasikan di rumah deh untuk anak-anak saya. Nah, untuk teman sehat semua, cukup sekian ya sharing informasi kita kali ini di acara podcast sehat, dan terus dukung program ini dengan cara subscribe, like, and share di channel YouTube kami di @dinas-kesehatan-tarakan. Dan juga bagi teman-teman yang mau request ataupun memberikan saran ataupun komentar tentang podcast kita pada hari ini, ataupun mau minta dibahas apa nih informasi kesehatan yang berikutnya, silakan langsung saja komen di YouTube ataupun di Instagram dari kami di @dinas-kesehatan-tarakan. Nah, sampai jumpa ketemu lagi di episode berikutnya dengan saya di podcast sehat, podcastnya Dinas Kesehatan Kota Tarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih.